Halo semua, selamat berjumpa lagi. Ibu sangat berharap bahwa kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagian yang pertama dari persamaan garis lurus. Nah, kali ini kita akan belajar bagian yang kedua, yaitu gradien persamaan garis lurus. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan bahwa setelah kalian mempelajari video ini, kalian dapat memahami pengertian dari gradien garis lurus, kalian dapat menentukan nilai dari gradien garis lurus dengan tepat, kalian dapat menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dengan tepat, menentukan garis yang melalui dua titik dengan tepat, menentukan gradien dua garis yang sejajar dengan tepat, dan yang terakhir bahwa kalian dapat menentukan gradien dua garis yang tegak lurus dengan tepat. Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian gradien garis lurus. Nah, pernahkah kamu mendaki gunung? Jika ya, maka kamu pasti akan menyusuri lereng gunung untuk dapat sampai ke puncak. Nah, lereng gunung memiliki kemiringan tanah yang tidak sama. Ada yang curam, ada yang landai. Ya, nah, sama halnya dengan garis yang memiliki kemiringan tertentu. Nah, ukuran kemiringan garis inilah yang disebut dengan gradien. Jadi, gradien suatu garis lurus adalah ukuran kemiringan atau kecondongan dari suatu garis lurus. Secara matematis, gradien garis lurus adalah perbandingan antara komponen Y dan komponen X, antara dua titik pada garis itu. Nah, gradien biasanya dinotasikan dengan M. Nah, coba perhatikan berikut ini ya. Ada garis A ke B. Kita akan menghitung gradiennya. Nah, gradien tadi secara matematis di atas adalah panjang komponen Y pada garis dibagi dengan panjang komponen X pada garis. Jadi, gradiennya atau M-nya sama dengan Y per X. Nah, bagian yang kedua, nilai gradien garis lurus. Nah, nilai pada gradien garis lurus ini ada ya, jadi gradien garis dia akan bernilai positif kalau grafiknya itu naik ya. Kalau grafiknya itu naik maka nilainya adalah positif. Kemudian kalau grafiknya seperti ini turun maka nilai gradiennya bernilai negatif. Kalau mendatar maka gradiennya 0. Kemudian kalau dia tegak atau ya tegak, maka gradiennya tidak terdefinisi. Nah, di sini ada beberapa rumus untuk menentukan gradien garis lurus. Nah, Ibu harap bahwa kalian bisa menghafal ini, kalian bisa memahami ini supaya ketika menemukan soal, maka kalian bisa langsung mengetahui rumus yang dipakai itu apa. Nah, di sini ada 4 bagian. Kalian bisa menghafalnya, kita akan lihat satu persatu. Nah, untuk gradien garis yang melalui titik 0,0 dan sebuah titik X1, Y1, maka rumus untuk mencari gradiennya adalah Y1 per X1. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Nah, tentukan gradien garis yang melalui 0,0 dan 1 titik. Min 10,5. Jadi kalau kita mau menentukan gradien dari suatu garis yang dia melalui titik 0,0, kemudian diketahui satu titiknya, maka kita lihat dulu titik P-nya tadi itu adalah min 10,5. Nah, ini adalah X1, Y1. Jadi X1-nya sama dengan min 10 dan Y1-nya sama dengan min 5. Kalau kita sudah temukan seperti ini, kita bisa substitusi ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah M sama dengan Y1 per X1. Y1-nya tadi adalah min 10 dan X1-nya adalah 5. Min 10 dibagi 5 sama dengan min 2. Jadi, gradien garisnya adalah min 2. Yang berikut. Untuk gradien garis, gradien garis yang melalui dua titik ya, melalui dua titik X1, Y1, X2, Y2, maka rumusnya adalah
Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, coba kita perhatikan contoh. Tentukan gradien garis yang melalui dua titik. Jadi, kalau kita disuruh untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik, maka rumusnya seperti ini ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, C1 ini adalah titik yang pertama, ini bisa kita ambil sebagai X1, Y1. Jadi, X1 nilainya adalah min 3 dan Y1 nilainya adalah 4. Yang kedua, ada titik 2, min 5, maka inilah titik X2, Y2. X2 nilainya adalah 2 dan Y2 adalah min 5. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai-nilai dari X1, Y1, X2, dan Y2, sisa kita substitusikan ke dalam rumus tadi ya. Jadi, rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Disubstitusikan. Y2 tadi nilainya adalah min 5. Y1 nilainya adalah 4. X2 nilainya adalah 2. X1 nilainya adalah min 3. Jadi, min 5 dikurang 4 sama dengan min 9. 2 dikurang kurang 3, negatif dikali negatif adalah positif. Jadinya 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadinya min 9 per 5 atau negatif 9 per 5. Negatif 9 per 5 kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadinya adalah min 1 4 per 5. Jadi gradien garisnya adalah min 1 4 per 5. Boleh juga min 9 4 per 5 boleh. Kalau lebih sederhana lagi, ini min 1 4 per 5 boleh. Jadi, kalian kalau mau menghitung nilai gradien, maka harus tahu dulu rumusnya. Kalau dia melalui dua garis seperti ini, maka rumusnya seperti ini. Yang berikut, gradien dua garis yang saling sejajar itu gradiennya sama. Jadi, kalau salah satunya diketahui gradiennya, maka gradien yang berikutnya juga bisa diketahui, karena kalau dia sejajar, maka nilainya sama. Contohnya, garis AB melalui titik A dan B. Jika PQ sejajar AB, maka tentukan gradien garis PQ. Jadi, untuk pertanyaan ini kita sisa mencari saja gradien garis AB, karena gradien garis AB itu sama dengan garis PQ. Jadi, kalau kita sudah ketahui gradien garis AB, maka garis PQ juga kita ketahui. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Dari titik A dan B di atas, kita bisa memperoleh nilai untuk X1, Y1, X2, dan Y2 ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita substitusikan ke dalam rumus tadi. Jadi, di sebelum slide ini, tadi kita sudah belajar menentukan gradien garis kalau dia melalui dua titik. Maka kita sisa mencari dulu gradien garis AB ini yang melalui dua titik. Rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nilai-nilai tadi sisa kita substitusikan. Y2 adalah 0 dikurang Y1, 6 per X2-nya ada 5 dikurang dalam kurung min 5 min 4. Jadinya 0 dikurang 6 adalah min 6. 5 dikurang 4, negatifkan negatif positif, jadinya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi, min 6 per 9 atau min 6 per 9. Kita sederhanakan gradiennya jadinya min 2 per 3. Ini adalah nilai dari gradien AB. Karena garis PQ sejajar dengan AB, jadi gradiennya juga sama. Sehingga gradien PQ itu sama dengan min 2 per 3. Jadi, gradien PQ adalah min 2 per 3. Yang berikut, gradien dua garis yang tegak lurus, perkaliannya itu sama dengan min 1. Atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, contoh. Garis AB melalui titik A dan B. Jika KL tegak lurus AB, maka tentukan gradien garis KL. Jadi, di awal kita sudah belajar bagaimana caranya menentukan gradien garis kalau dia melalui dua titik. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Jadi, karena dia melalui dua titik, maka dari sini kita bisa tahu, oh ini adalah X1, ini Y1, ini X2-nya,
ini Y2-nya. Kalau kita sudah dapat seperti ini, maka sisa kita substitusikan ke dalam rumus mencari gradien garis yang melalui dua titik. Rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sisa kita substitusikan dari atas ya. Y2-nya 0, Y1-nya 6, X2-nya 5, X1-nya min 4. Jadi 0 dikurang 6 sama dengan min 6. 5 dikurang 4, negatif kali negatif positif. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Negatif 6 per 9 atau min 6 per 9, kita sisa sederhanakan saja, sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah min 2 per 3. Ini adalah gradien AB. Karena dia adalah sejajar, maka gradien KL dikali dengan AB itu sama dengan min 1. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, gradien KL dikali dengan gradien AB min 2 per 3 tadi ya, sama dengan min 1. Jadi, gradien KL sama dengan min 1. Jadi, ini bisa kita balik. Atau kalau ini adalah bagi, berarti bagi pindah jadi kali, ini kali pindah jadi bagi. Atau tadi ya, kita sisa balik saja. Jadi, MKL sama dengan min 1 dikali 3 per min 2. Gradien KL sama dengan min 1 dikali 3, min 3 per min 2. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi, gradien KL sama dengan 3 per 2, atau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Gradien KL sama dengan 1/2. Boleh 1/2, boleh ambil 3 per 2 juga. Jadi, cukup untuk materi gradien. Yang terakhir bahwa di sini untuk bentuk eksplisit ya, ingat lagi pelajaran di video yang pertama, bentuk eksplisit itu Y sama dengan MX ditambah C, jadi M inilah gradiennya. Jadi kalau dapat persamaan seperti ini, kita bisa langsung tentukan gradiennya, langsung dilihat saja. Jadi koefisien dari X itulah gradiennya. Kemudian untuk bentuk implisit, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu sama dengan min A per B. A itu dari koefisien X dan B itu dari koefisien Y. Jadi, tolong ini dipahami dan juga dihafal ya, bagaimana cara menentukan gradien kalau dia persamaannya diketahui, apa dia bentuk eksplisit atau dia bentuk implisit. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.